Shalom, puji nama Tuhan, keluarga besar Saga. Saya bersuka cita sekali ketika tiba di hari Sabtu boleh bertemu dengan saudara semua dalam pendalaman firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana meningkatkan kinerja kita, ya. Nah, untuk itu kita perlu pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman yang akan kita bahas. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami terangkat kepadamu. Kami bersuka cita di tengah kesibukan kerja. Ada waktu yang disediakan untuk kami masuk dalam pendalaman firman Tuhan. Biar kiranya kegiatan ini, ibadah ini Tuhan boleh memberkati hamba yang melayani maupun semua keluarga besar Saga yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Pengurapan dari Tuhan turun atas hamba, juga atas semua saudara kami. Hati seorang murid berikan kepada kami semua, karena kami mau diajar kebenaran firman. Dan Roh Kudus yang akan mendidik kami, mengoreksi hidup kami. Roh Kudus akan membawa kami mengalami perubahan yang luar biasa. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih, bagaimana kita mau meningkatkan kinerja kita di lingkungan di mana saudara sekarang saat ini sedang bekerja di perusahaan Saga, ya. Yang pertama adalah saudara harus menjadi orang-orang yang siap bertempur, siap menghadapi pekerjaan. Jadi dari rumah nih, bangun tidur, sudah berdoa dan sudah sarapan semua, siap, rumah sudah rapi, tinggalkan, datang ke kompleks pertokoan Saga, Mall Saga, atau saudara yang bekerja di Saga Mart yang tersebar dari Kota Jayapura, ada di Polimak, ada di Sentani, ya, dimanapun saudara dipercayakan di perusahaan ini. Saya mau katakan, yang pertama harus kita miliki untuk jadi orang-orang yang memiliki kinerja yang baik, siap bertempur. Wow, emangnya perang Ibu Pendeta? Ya, ketika saudara masuk di lokasi tempat bekerja, ya, parkir kendaraan, masuk di bidang yang dipercayakan, saudara katakan, selamat pagi pekerjaan, aku siap bertempur, mengerjakan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati. Hasilnya pasti jempol, bukan cuma 1, 2 jempol. Kalau bisa saya kasih 4 jempol, ya. Nah, bagaimana bertempur? Kita seperti prajurit. Ketika prajurit bertempur, ditempatkan, diturunkan di medan peperangan, dia harus memperhatikan sekitarnya, sekelilingnya. Lalu dia harus punya target, ya. Pertempuran itu mau selesai berapa lama? 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Nah, demikian saudara juga dalam bekerja. Saudara bekerja dibagi dalam berapa shift dalam 1 hari, ya, sesuai jadwal yang ada, dan jam kerja saudara berapa jam, ada target. Seperti layaknya pertempuran, peperangan, saudara punya target untuk menyelesaikannya. Wah, Ibu Pendeta, tidak semudah itu. Kadang ada masalah, ada persoalan. Saya mau sampaikan, hadapi persoalan itu. Jangan ditinggal lari ketika ada masalah dalam pekerjaan. Kasih tinggal sudah, ini tinggal 10 menit lagi, bukan tugas saya. Biar saya sembunyikan saja, nanti yang lanjutkan, yang shift berikutnya yang akan menghadapi. Jangan, saudara. Saudara harus terbuka ketika meng-offer jam kerja, pekerjaan yang saudara tinggalkan, itu harus terbuka dengan teman. Ini belum selesai di bidang ini, ya. Apapun beban, persoalan dalam pekerjaan yang dipercayakan perusahaan, saudara pasti sanggup melewatinya. Mengapa saya katakan demikian? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau ada masalah dalam pekerjaan, jangan lihat besarnya masalah, tapi lihat kita punya Tuhan yang lebih besar
dari masalah yang kita hadapi. Bahkan dikatakan ketika kita dicobai, Tuhan akan menolong kita, memberi jalan keluar. Tapi kalau saudara berteriak minta tolongnya bukan ke Tuhan, atau menyembunyikan persoalan itu, melimpahkan pada orang lain kesalahan dan lain sebagainya, akan kalah dalam pertempuran. Ingat baik-baik, pertempuran yang kita menangkan itu mendatangkan prestasi. Prestasi akan mendatangkan promosi dari Tuhan, bukan saja dari pimpinan, tapi dari Tuhan. Jadi taklukkan, hadapi, selesaikan, dan engkau akan menang. Dan saudara tahu setiap masalah di pekerjaan itu sedang mengajar saudara, ya, bagaimana menghadapi setiap masalah-masalah. Lama-kelamaan saudara akan jadi bijaksana ketika ada masalah datang. Saudara akan dikasih hikmat oleh Tuhan bagaimana menyelesaikannya. Oleh sebab itu yang kedua yang saudara harus miliki adalah tinggalkan sifat yang kekanak-kanakan. Kalau ada yang rusak, yang salah, yang tanpa sengaja, ya, berantakan begitu, bukan kita sembunyikan atau kita tuduhkan kesalahan itu kepada orang lain. Kalau itu kita lakukan, kita bukan sekedar tidak bertanggung jawab, tapi kita kanak-kanak rohani di mata Tuhan. Seorang yang dewasa rohani, dia akan sanggup mempertanggungjawabkan apa yang diberikan, dipercayakan kepadanya. Jadi yang kedua, tinggalkan sifat tidak bertanggung jawab, sifat kekanak-kanakan. Seberapa besar tanggung jawab perusahaan dipercayakan pada saudara, sejauh itu saudara bisa mengerjakannya, mempertanggungjawabkan hasilnya. Dan hasilnya itu akan baik, memajukan perusahaan. Kalau memajukan perusahaan, otomatis saudara juga akan dapat perhatian lebih dari perusahaan. Saudara akan dipromosikan. Jadi tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Dan orang yang dewasa rohaninya, dia tidak akan begini. Sebelum kerja di Saga, kerja di mana? Oh, saya kerja di perusahaan lain. Berapa lama di sana? Ah, saya tidak lama. Kok nggak lama? Wah, habis begini. Kekurangan perusahaan itu saudara sebutkan. Oke, terus di perusahaan ini bagaimana? Ya saya selalu menaruh gini. Saya kerja di satu perusahaan itu cukup 1-2 tahun saja. Setelah itu cari pengalaman baru lagi. Boleh-boleh saja kalau saudara masih bujangan. Tapi kalau saudara sudah suami orang, sudah istri orang, punya tanggung jawab, anak yang harus dikasih makan, rumah sewa yang harus dibayar. Ada banyak orang yang tidak memikirkan tanggung jawabnya. Buat saya kerja itu ya cukup 2 tahun. Dapat pengalaman di perusahaan itu, pindah lagi. Padahal kalau saudara bertahan, saudara akan dipromosikan. Dikasih tanggung jawab dari yang kecil, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Lewat siapa? Lewat manajermu, lewat pimpinanmu, bahkan mungkin dalam pengawasan owner langsung. Dan ingat, jangan saudara gini, saya sekarang masih dipercayakan hanya hal yang begini saja. Setia lakukan. Jangan punya sifat kekanak-kanakan, cemburu, iri sama teman yang lebih dipromosikan. Tetapi katakan gini, kenapa ya aku belum sampai di sana? Kenapa ya aku belum dipromosikan sampai di sana? Berikan aku kekuatan Tuhan untuk aku berjuang. Lebih disiplin lagi, lebih kerja keras lagi. Lebih memakai hati lagi dalam bekerja. Sampai pada waktunya engkau dipromosikan. Tapi ingat, setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar. Ya, tanggung jawab yang lebih besar. Resiko yang lebih besar. Jangan saudara pikir dipromosikan, naik jabatan, masalahnya makin kecil. Masalahnya bisa makin luas. Makin luas tanggung jawab yang diberikan, saudara juga menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Maka diperlukan kedewasaan. Ciri-ciri orang yang dewasa, dia bertanggung jawab. Dia menggunakan waktu dengan tepat. Ya.
Dia tahu menggunakan waktunya dengan tepat. Ada bos atau tidak ada bos, ada manajer atau tidak ada manajer, ada kepala bidang yang saudara tangani atau tidak, saudara tetap kerjakan itu, konsisten, hasilnya bagus. Nah, ini ciri-ciri orang yang dewasa. Jangan nanti ada orang mengatakan gini, umur sih boleh, sudah 40, tapi kinerja, hasil kerja, tanggung jawab, kayak anak yang baru magang, baru tamat SMA, baru tamat sarjana, magang di perusahaan ini. Itu berarti nggak cocok usia kita dengan hasil kerja kita. Ya. Lalu respon kita ketika dapat pengarahan, itu menandakan dewasa atau tidak. Ketika diarahkan owner, diarahkan manajer, wajah saudara cemberut, tidak terima ketika dikoreksi. Bukan cuma wajah cemberut, tapi di sini di hati gremep gitu loh. Marah lagi. Coba kau yang kerja, kau bisa bagus kah tidak? Muka cemberut, di sini berdialog hati ini. Itu tanda orang yang gak dewasa. Ya. Tapi saya kagum di Saga ini banyak beberapa orang yang ketika saya bercakap-cakap, sudah berapa lama kerja di Saga? Oh, saya mulai dari Saga pertama di jalan apa itu? Percetakan lah di Jayapura sana. Ya. Oh, saya mulai dari Saga ini baru di yang pertama dan yang kedua di AB. Tapi ada yang mengatakan juga, saya baru bergabung Ibu Pendeta. Tidak apa-apa. Bukan berarti yang baru bergabung tidak mampu seperti yang sudah lama. Makanya tunjukkan kedewasaanmu. Orang yang rohaninya dewasa, ya, itu akan terlihat dari pola kerjanya, pola perkataannya, pola bergaulnya. Itu akan terlihat. Jadi, mari tingkatkan kinerja kita dengan cara siap bertempur. Datang untuk bekerja itu seperti peperangan, ada target yang dicapai. Dan jangan takut dengan masalah. Sebab dalam masalah pekerjaanmu, di sanalah Tuhan mengasah, mengasuh, mengasih, ya. Dan firman Tuhan bilang apa? Besi ditajamkan dengan besi, manusia ditajamkan dengan sesama. Jadi kalau ada di sebelah kita tuh teman yang menjengkelkan, yang tidak bertanggung jawab, jangan terpengaruh. Kerjakan saja bagian kita. Sebab kita orang-orang yang dewasa, kita bisa membuktikan kinerja yang baik, hasil yang baik. Kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati. Selamat bekerja dan alami prestasi, promosi yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang bekerja dan pekerjaan kami membuat orang memuliakan Tuhan. Bapa memberkati persekutuan Oikomene di Saga ini, memberkati Tuhan para pelayan yang ada di dalamnya, memberkati Bapak Haris selaku manajer Tuhan, juga memberkati semua kekasih-kekasih teman sebagai pimpinan di Saga Mart yang tersebar dari kota dan sampai ke kabupaten. Memberkati distributor, memberkati rekanan-rekanan perusahaan, memberkati sahabat-sahabat yang menjadi bagian di Saga, driver membawa pengiriman barang, bahkan mengendarai membawa kontainer Tuhan. Kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami halau segala kecelakaan sekecil apapun, keluar masuknya barang. Ya Tuhan, Engkau menolong semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga owner. Kami memberkati Tuhan Yesus, Bapak Hari Pirono, Bapak Gary dengan istrinya Tuhan, memberkati kehidupan pernikahan mereka. Juga Bapak Boni Tuhan, Kau memberkati dengan ibu dan anak-anak lain. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Kami akan melihat seperti firman-Mu mengatakan, orang-orang yang takut akan Tuhan
anak cucunya diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Keberadaan kami di kota Jayapura, kami serahkan Tuhan. Pembatasan jam sampai saat ini kami harus kegiatan perekonomian selesai di jam 8 malam. Tuhan juga memberkati semuanya, Tuhan memberkati Bapak Wali Kota beserta dengan jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, ya Tuhan, penanganan COVID di bangsa kami, di Provinsi Papua, di kota Jayapura, para dokter, tim medis yang ada Tuhan di garda terdepan, Tuhan menolong pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, yang isolasi mandiri di rumah, Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.